Basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai pembelajaran kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah siswa-siswi hebat dimanapun kalian berada, kita melanjutkan pembahasan soal fisika kita. Kali ini kita akan membahas soal fisika dan pembahasannya kelas 10 semester 1. Disimak ya. Ini nomor 1. Di antara besaran berikut ini yang memiliki dimensi M, L, T, min 2. Apakah A luas, B volume, C kecepatan, D percepatan, E gaya? Kita bahas sama-sama. Rumus gaya adalah F sama dengan M kali A, ya Nana ya. Sama dengan massa itu satuannya kilogram, percepatan A itu meter per sekon kuadrat atau meter sekon min 2. Kilogram dimensinya M, meter dimensinya L, sekon dimensinya T, pangkatnya min 2. Maka yang dimensinya ml t min 2 adalah gaya. Oke, kita pilih jawabannya E. Untuk dimensi dari besaran yang lain bisa kita lihat pada tabel ini. Untuk besaran pokok, panjang itu dimensinya L, massa itu dimensinya M, waktu itu dimensinya T, suhu itu dimensinya theta, kuat arus dimensinya I, intensitas cahaya dimensinya J, jumlah zat dimensinya N. Untuk besaran turunan, luas itu dimensinya L pangkat 2, volume dimensinya L pangkat 3, kecepatan dimensinya LT min 1, percepatan dimensinya LT-2, gaya dimensinya MLT-2, usaha dimensinya ML pangkat 2, T pangkat min 2, daya dimensinya ML pangkat 2, T min 3, momentum dimensinya ML T min 1, frekuensi dimensinya T min 1, tekanan dimensinya ML min 1 T min 2, sedangkan massa jenis dimensinya ml-3. Bisa kalian pelajari kembali ini ya anak-anak. Baik, kita lanjut ke nomor 2. Jika bola pejal memiliki jari-jari dijatuhkan ke dalam fluida, maka bola tersebut akan mengalami gaya Stokes yang besarnya dirumuskan dengan persamaan berikut. F sama dengan 6pi dikali konstanta Stokes dikali R dikali V. Dengan V kecepatan bola logam, dimensi dari konstanta Stokes ini adalah, kalian sudah tahu jawabannya? Kita bahas sama-sama. Maka kalau kita balik dimensi, maka konstanta Stokes ini sama dengan F dibagi R kali V. Bisa dipahami? F tadi kita sudah punya, satuannya kilogram, meter sekon min 2 dibagi R itu meter, V itu meter sekon min 1. Maka hasilnya sama dengan kilogram meter min 1 sekon min 2. Dimensinya ml min 1 T min 1. Maka jawabannya B. Bisa dipahami? Kita lanjut ke nomor 3. Sebuah mikrometer skrup digunakan untuk mengukur tebal suatu benda. Skalanya ditunjukkan sebagai berikut. Bisa dilihat, ini ditanya berapa tebal benda tersebut. Sudah tahu jawabannya? Kita bahas sama-sama. Cara mencari hasil pengukurannya yaitu skala utama
ditambah dengan skala nonius. Skala utamanya di sini. Skala utamanya di sini yang paling ujung 10, 11, 12. Berarti ini skala utamanya 12. Sementara skala noniusnya kita lihat yang berhimpit ini. Di sini ada angka. Berarti kalau kita hitung di sini angkanya adalah 42 ya. Angkanya 42. Maka 42 dikali dengan 0,01 jadi 0,42. 12 ditambah 0,42 jawabannya 12,42. Jawabannya E. Kita lanjut ke nomor 4. Gambar di bawah ini menunjukkan skala dari sebuah mikroskop yang difokuskan pada bagian di sekitar nonius sebuah jangka sorong. Jangka sorong sedang digunakan untuk mengukur sebuah batang logam yang pendek. Panjang batang logam adalah, kalian sudah tahu jawabannya, bahas sama-sama. Hasil pengukuran sama dengan skala utama ditambah dengan skala nonius sama dengan skala utamanya di sini 5,3, di atas angka 0 ini 5,1, 5,2, 5,3, berarti skala utamanya 5,3. Sementara skala noniusnya yang berhimpit di sini ada angka 5 dikali dengan 0,01. Maka 5,3 ditambah 0,05, jawabannya 5,35. Jawabannya B. Kita lanjut ke nomor 5. Pada saat melakukan praktikum pengukuran dengan menggunakan jangka sorong, seorang siswa mengukur dimensi balok tinggi, panjang, dan lebar dengan hasil pengukuran sebagai berikut. Sudah tahu jawabannya? Kita bahas sama-sama. Karena ini nanti akan dikalikan, volume itu panjang kali lebar kali tinggi, maka ada syaratnya jumlah angka penting hasil perkalian angka penting harus sama dengan jumlah angka penting paling sedikit. Maka setelah kita kalikan 5,66 untuk panjang, 7,26 dikali dengan 4,29, semuanya 3 angka penting. Setelah kita kalikan hasilnya 176,282960. Maka ini harus kita jadikan 3 angka penting dengan cara pembulatan. Harus kita jadikan 3 angka penting karena syaratnya tadi jumlah angka penting hasil perkalian harus sama dengan jumlah angka penting yang paling sedikit. Yang paling sedikit di sini 3, berarti 176,282960 kita jadikan 3 angka penting, kita bulatkan menjadi 176. Karena 176,2 kurang dari 5, maka kita bulatkan ke bawah ya, atau kita hilangkan. Maka jawabannya 176 cm3. Jawabannya A. Nomor 6, seorang anak berjalan lurus 6 meter ke selatan, kemudian belok ke timur sejauh 5 meter, kemudian belok ke utara sejauh 3 meter, dan belok lagi ke barat sejauh 1 meter. Perpindahan yang dilakukan anak tersebut dari posisi awal sampai posisi akhir adalah. Sudah tahu jawabannya? Pertama-tama kita harus tahu dulu ya arah mata anginnya. Di sini utara, silakan dipahami. Ini selatan, kemudian ini timur laut, ini barat daya, barat laut, tenggara. Di sini timur, di sini barat. Besar perpindahan yang ditentukan dengan membuat gambar. Kita bisa buat gambar begini, bisa dipahami. 6 meter, 5 meter, 3 meter, 1 meter. Berarti inilah perpindahannya. Kalau saya pindahkan, di sini 3 meter, ini berarti 4 meter. Kita mau cari sisi miring menggunakan persamaan, betul, Pythagoras. Maka
4 kuadrat ditambah 3 kuadrat sama dengan 4 kuadrat itu 16, 3 kuadrat itu 9, 16 tambah 9 25, akar 25 sama dengan 5. Maka sisi miring ini tadi 5 meter, arahnya miring serong tapi ke bawah, berarti tenggara. 5 meter ke tenggara. Di jawabannya B. Kita lanjut soal berikutnya. Sebuah pesawat yang sedang terbang mendatar dengan laju 300 meter per sekon pada ketinggian 80 meter menjatuhkan bom gravitasi 10 meter per sekon kuadrat. Bom tersebut tepat mencapai sasaran pada jarak mendatar. Yang ditanya bom tersebut tepat mencapai sasaran pada jarak mendatar, berarti ini ditanya jarak mendatarnya. Sana ya. Berarti kita cari waktunya dulu. T sama dengan akar 2H per G. Akar dari 2 hanya 80 dibagi 10, berarti akar 16. Dapat T-nya itu 4 sekon. Kemudian kita bisa nyari jarak mendatarnya SAB dengan cara V kali T. V-nya 300, T-nya 4 sekon, sama dengan 1200 meter. Jawabannya C. Di langkah pertama kita cari T-nya dulu, baru bisa cari jarak mendatarnya atau S-nya, yaitu P kali T. Kita lanjut ke nomor 9. Perhatikan tabel data kecepatan dari 3 benda yang bergerak lurus. Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa benda yang mengalami percepatan terbesar dalam selang waktu yang dilihat di sini, kecepatan benda A pada saat 2 sekon 3, pada saat 4 sekon 14. Benda B pada saat 2 sekon itu 5, pada saat 4 sekon itu 9. Benda C pada saat 2 sekon itu 6, pada saat 4 sekon itu 10. Kita selesaikan. Untuk persamaannya A sama dengan VT kurang 0 per T. Kita masukkan tadi untuk benda A 14 kurang 3 bagi 2, 5,5. Benda B 9 kurang 5 bagi 2, 2. Kemudian benda C 10 kurang 6 bagi 2, jawabannya 2. Jadi yang terbesar adalah A, 5,5. Nomor 10. Sebuah benda melakukan gerak lurus dengan kecepatan 4 meter per sekon selama 2 sekon, kemudian diperlambat 2 meter per sekon kuadrat selama 2 sekon, sehingga kecepatannya berkurang. Selanjutnya dipercepat 3 meter per sekon kuadrat selama 2 sekon. Berapakah perjalanan tersebut? Bentuk grafiknya yang mana? Sudah tahu jawabannya anak-anak? Kita selesaikan. Maka detik ke-0 sampai dengan 2 itu kecepatannya tetap. Detik kedua sampai dengan detik keempat itu diperlambat 2 meter per sekon kuadrat. Detik keempat sampai dengan detik ke-6 itu dipercepat 3 meter per sekon kuadrat. Maka gambar yang tepat jawabannya adalah betul E. Nomor 11. Sebuah mobil hendak menyeberangi sebuah parit yang lebarnya 4 meter. Perbedaan tinggi antara kedua sisi adalah 80 cm seperti yang ditunjukkan oleh gambar. Jika percepatan gravitasi 10, maka besar kelajuan minimum yang diperlukan oleh mobil tersebut agar penyeberangan mobil itu dapat berlangsung. Yang kita mau cari adalah besar kelajuan minimum. Sudah tahu jawabannya anak? Kita bahas sama-sama. Kita cari waktunya dulu. T sama dengan akar 2H per G. 2 dikali 0,8 bagi 10. Akar 16 kali 10 min 2. Atau akar dari 0,16. Di jawabannya 0,4. Kemudian kita bisa cari V. V itu jarak dibagi waktu. Tadi jaraknya 4, waktunya 0,4. Berarti 4 dibagi 0,4 sama saja dengan 40 bagi 4. Berarti kecepatan minimumnya adalah 10 meter per sekon. Jawabannya B.
12. Sebuah perahu menyeberangi sungai dengan lebarnya 180 meter dan kecepatan arus airnya 4 meter per sekon. Bila perahu diarahkan menyilang tegak lurus sungai dengan kecepatan 3 meter per sekon, maka setelah sampai di seberang, perahu telah menempuh lintasan sejauh, kita gambarkan dulu kira-kira begini ya anak-anak ya. Maka kita cari kecepatan perahu dengan menggunakan persamaan Pythagoras. Kecepatan resultannya 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat berarti akar 25, jadi 5. Kemudian bisa kita cari jaraknya. Cos alfa sama dengan P perahu per P resultan sama dengan AB 3/5. Maka ketemu di sini AC sama dengan AC sama dengan betul 300 meter. Jawaban C. Nomor 13. Pada gambar ini jarak yang ditempuh benda selama 10 detik. Untuk penyelesaian soal ini bisa kita menggunakan luas bangun ya. Nah ya, kita bahas sama-sama. 0 sampai 8 sekon itu luas trapesium, sedangkan 8 sampai 10 sekon itu luas segitiga. Maka persamaannya menjadi untuk trapesium 2 sisi sejajar bagi 2 kali tinggi, untuk segitiga setengah alas kali tinggi. Untuk trapesium luasnya 24, segitiga luasnya 4. 24 tambah 4 sama dengan 28. Maka jawabannya adalah D. Kita lanjut. Jika kecepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, maka perbandingan kecepatan di titik A, B, dan C. Kita mau cari kecepatan di titik A, B, dan C. Kita bahas. Untuk di titik A itu pada detik 1 sekon, kita cari Vx nya dulu. 60 cos theta, 60 cos 30, 30 akar 3. Kemudian kita cari kecepatan secara vertikal atau Vy, 60 sin theta, 60 kali setengah minus 10 kali 1, 20 meter per sekon. Maka kecepatan total peluru detik pertama adalah 30 akar 3 kuadrat ditambah 20 kuadrat sama dengan akar 3100. Untuk detik kedua tinggal kita ganti T nya sama dengan 2. Untuk Vx sama ya, 30 akar 3, yang berubah hanya di Vy. T nya kita ganti dengan 2, jadi 60 kali 0,5 dikurang 10 dikali 2, jawabannya 30 kurang 20, 10 ya. Maka P totalnya 30 akar 3 kuadrat ditambah dengan 0 kuadrat, berarti akar 2700. Maka perbandingannya adalah 31 banding 28 banding 27. 15. Perhatikan gambar di bawah ini. Jari-jari roda A, B, dan C masing-masing 40 cm, 10 cm, 30 cm. Jika roda A berputar dengan kecepatan 20 radian per sekon, maka kecepatan linier roda C adalah. Udah tahu jawabannya anak-anak? Kita bahas sama-sama. VA sama dengan VB. Jadi kalau dihubungkan dengan tali atau rantai itu berarti kecepatannya sama. VA sama dengan VB ya. V itu omega kali R, VA berarti omega A kali RA, VB omega B kali RB. Kita masukkan nilainya. VA nya 20, RA nya 40, VB nya mau dicari, RB nya 10, maka VB sama dengan 800 bagi 10, 80 radian per sekon. Kemudian karena dia satu poros B dengan C, berarti yang sama itu omeganya. Omega B sama dengan omega C, karena B dan C ini tergabung jadi satu atau satu poros, maka omeganya sama. Omega B sama dengan omega C. Omega B kita sudah punya 80, omega C nya berarti VC dibagi RC, maka VC sama dengan ketemunya 80 dibagi
Ya, jadi VC sama dengan 80 dikali 0,3 ya. Jadi jawabannya 24 meter per sekon. D. Demikianlah pembahasan dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya. Tunggu pembahasan soal selanjutnya. Demikianlah materi kita kali ini. Selamat belajar di rumah. Materinya bisa diulang-ulangi sampai kalian paham. Jangan mudah menyerah ya nak ya. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.